di Sehat di Tengah Pandemi di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bersama dokter spesialis bedah, Dr. Aris Ramdhani. Dan kita akan membuka line telepon sekarang. Sudah ada beberapa penelpon. Yang pertama ini ada Bapak Michel ya di Ambon. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Michel. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau nyanyi dari untuk Pak. Ya. Nah, Pak Michel boleh suara televisinya dikecilkan dulu Pak. Agak bertabrakan dengan suara telepon Bapak soalnya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Michel. Iya, Pak Dokter. Ya, gimana Pak? Tadi Pak Dokter. Silakan langsung saja Pak Michel. Iya. Tadi Pak Dokter. Pagi Pak Michel. Iya, terima kasih Pak. Pak, kebetulan benjolan saya nih di tangan sebelah kiri nih. Jadi menurut dokter di Ambon itu ada benjolan itu karena lipoma, kelebihan lemak. Saya mau tanya Pak Dokter, apakah memang ini benjolan ini nantinya akan menjadi penyakit yang berbahaya atau kanker, ataukah penyakit biasa yang bisa dioperasi? Mohon penjelasan Pak Dokter dan bagaimana pengobatannya Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Oke, Dokter Aris ada yang mau ditanya mungkin? Pak, ukurannya berapa ya Pak Michel? Masih kecil Pak Dokter. Sekitar seberapa Pak kalau Bapak bisa perkirakan? Iya, benjolannya kecil, masih di bawah kulit, 1 sentimeter diameternya begitu. Sebesar gundu lah mungkin begitu ya Pak ya? Dari gundu ya. Di sebelah tangan kirinya sebelah mana Pak, Mas? Tangan kiri Pak Dokter. Sebelah mananya Pak? Bagian mana Pak? Luar. Di mana maaf? Di atas tangan, di atas siku sebelah luar. Oh, di atas siku sebelah luar ya? Iya, Siku sebelah luar. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Michel. Kita akan, dokter akan menjawab usai kita terima dulu telepon berikutnya. Yang berikutnya ada Pak Mariadi di Magelang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Mariadi, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Dan selamat pagi dokter. Pagi Bapak. Ya, saya sudah setahun lebih yang lalu tertabrak motor. Oh. Sampai sekarang yang belum pulih itu jari-jari tangan kanan. Dulu katanya telunjuk dan jari tengah itu ada yang retak sehingga digigit sampai 35 hari. Nah, setelah itu saya dianjurkan untuk fisioterapi. Tapi di antara terapis itu ada yang perlahan-lahan memulihkannya, ada yang 4 jari itu sekaligus ditekuk sehingga saya kesakitan. Padahal setelah ditekuk itu nanti kembali lagi masih enggak bisa lemes, pulih kembali gitu. Oke. Jadi seminggu 3 kali fisioterapi itu asal pulang ke sana ya sudah pulih lagi gitu. Oke. Nah, karena ada yang terapis yang itu menurut pendapat saya itu memaksakan untuk 4 jari itu sekaligus ditekuk sehingga saya tidak tahan. Oke. Maka saya berhenti fisioterapi. Oke. Baik, Nah, Bapak sendiri sekarang itu belum bisa pulih. Bapak sendiri usia berapa sekarang Pak? 83. Usia 83. Oke, baik. Jadi bagaimana agar bisa pulih begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Sorry, pasti boleh nanya? Ya, silakan dokter. Pak Mariadi, maaf, sekarang tangan-tangannya masih bisa digerakkan atau hanya kesemutan saja? Kalau bergerak bisa, tapi kalau untuk memegang itu tidak bisa. Karena jari-jarinya tidak bisa nekuk gitu loh. Kalau lengan nggak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah. Oke. Oke, Dokter Aris ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Mariadi, maaf, punya penyakit lain seperti misalnya kencing manis atau darah tinggi?
Saya rasa tidak. Dulu diperiksa itu normal semua itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Mariadi. Kita akan jawab oleh Dr. Aris. Tapi kita jawab dulu Dr. Aris untuk pertanyaan dari Pak Michel di Ambon tadi. Mungkin bisa diberikan jawabannya mengenai benjolan tadi. Apakah karena diketahui limfoma, apakah ini bisa menjadi kanker ke depannya? Oke, lipoma ini cukup banyak di Indonesia. Lipoma adalah suatu tumor jinak. Dia tumor jinak, pertumbuhannya jinak, dia berasal dari sel-sel lemak. Mudahnya seperti itu, makanya disebutnya namanya lipoma. Lipnya dari lipid itu lemak. Nah, dia perangainya jinak, namun ada tetap kemungkinan untuk menjadi ganas tapi sangat kecil. Nantinya bisa berubah menjadi sesuatu kalau keganasan namanya liposarkoma, tapi itu sangat jauh dan kemungkinannya sangat kecil. Apalagi kalau diameternya kecil seperti ini pada Bapak. Namun kalau misalnya dia di daerah siku dengan benjolan seperti itu, umumnya beberapa pasien datang dengan keluhan nyeri. Nyeri karena entah tidak nyaman ada benjolan ketika dia menekuk, ketika dia menekuk sikunya, atau dia ternyata benjolannya cukup membuat efek penekanan sedikit ke daerah sarafnya. Oke. Kalau sudah ada gejala seperti itu, maka disarankan untuk diangkat. Dan seperti operasi tumor jinak lainnya, maka jaringan yang dibuang di sekitarnya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya untuk maju operasi itu safe. Harus, walaupun ukurannya masih kecil, Dok, apakah disarankan tetap untuk dilakukan operasi sebelum membesar atau bagaimana? Dikembalikan ke keputusan pasien. Jadi kalau pasiennya memang menghendaki karena sudah ada gejala untuk dioperasi, boleh. Tapi kalau misalnya saat ini tidak ada gejala yang mengganggu kualitas hidup, pasien ini juga kita masih bisa menunggu observasi dulu. Tapi umumnya kalau benar lipoma, dia akan sangat jarang untuk mengecil dengan sendirinya. Tidak mengecil dengan sendirinya, tapi kemungkinan menjadi kankernya pun sangat kecil, begitu ya Dok, kayak tadi? Betul. Oke, baik. Itu dari Pak Michel di Ambon, semoga menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Pak Mariadi tadi, apa yang bisa dilakukan nih Dok? Oke. Kasusnya Pak Mariadi ini sudah mulai cukup sedikit advance ya, sudah cukup kompleks. Sebaiknya pasca patah tulang yang dulu itu sebaiknya tetap kontrol ulang. Saran saya sih tetap kontrol ulang ke ortopedinya dulu. Satu, kenapa? Untuk memastikan tidak ada kelainan struktur, yaitu tulang-tulang dan otot-ototnya tidak ada kelainan, termasuk tendon. Tapi kalau misalnya Pak Mariadi masih bisa menggerak-gerakkan jarinya, kemungkinan tendonnya masih baik. Berarti sekarang di sini kemungkinan masalahnya adalah dari sarafnya Pak Mariadi. Nah, untuk saraf tentu salah satu caranya yang terbaik ya dengan fisioterapi. Maka akan tetap Pak Mariadi kemungkinan besar akan melakukan fisioterapi. Saran saya di rumah sakit yang ada fasilitas untuk rehabilitasi medik yang bekerja sama dengan ortopedinya. Jadi pertama dilihat dulu sama dokter ortopedinya, kemudian ditentukan ini sebenarnya tidak ada kelainan anatomis, bahwa patah tulangnya sudah menyembuh, kemudian otot-ototnya baik, kita fisioterapi, maka akan dirujuk ke dokter fisioterapis atau rehabilitasi medik untuk diberikan program yang sesuai juga dengan usianya Bapak. Kalau tadi ada, mungkin Pak Mariadi merasa ada pengalaman kurang menyenangkan karena dipaksakan untuk ditekuk beberapa kali, namun tampaknya tidak, hal tersebut tidak memberikan kemajuan yang signifikan bagi tangannya, dan ini yang membuat akhirnya Pak Mariadi enggan untuk ke fisioterapi lagi. Apakah disarankan opsi untuk mencari tempat lain kah untuk fisioterapi? Dalam arti mungkin Pak Mariadi takut di mana-mana sama saja begitu, atau memang ada perbedaan-perbedaan antara mereka yang menangani? Untuk menentukan program fisioterapinya sebaiknya dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik. Dokter rehab mediknya itu yang akan menentukan programnya dan bagaimana kekuatan fisioterapi yang akan diberikan kepada Bapak. Jadi saran saya sebaiknya sebelum Bapak bertemu fisioterapinya langsung, Bapak bertemu dengan dokter rehabilitasi mediknya itu dulu untuk dibuatkan program. Baru setelah itu fisioterapi yang sudah ditunjuk oleh dokter tersebut yang akan menjalankan program tersebut bersama Bapak.
Oke, jadi bisa dibicarakan juga ya. Tapi harus fisioterapi, mungkin itu yang harus diketahui juga oleh Pak Mariadi. Semoga bisa kembali sembuh total nih Pak Mariadi kalau setelah menjalani fisioterapinya. Dr. Aris, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa. Semoga sehat terus dalam bertugas, Dok. Sehat terus, Mas. Baik, dan saudara, terima kasih juga bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Anda maupun yang menelpon kami. Kami akan hadirkan terus dokter-dokter di Sehat di Tengah Pandemi di Sapa Indonesia Pagi. Dan Anda bisa melihat Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv untuk mengetahui dokter apa yang akan kami hadirkan keesokan harinya. Dan kirimkan juga pertanyaan Anda melalui direct message di Instagram kami, sapaindonesia_kompas.tv. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terus menggalakkan sosialisasi bahaya COVID-19.